Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Anubadrah Kratawoyantu Wiswata, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kepada Dewan Juri Lomba Dharma Wacana yang saya hormati, kepada Panitia Lomba Dharma Wacana yang saya hormati, serta para peserta dan umat sedharma dimanapun berada yang saya banggakan. Rasa angayu bagya saya haturkan kehadapan Ida Sang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawaranugrahanya, saya masih diberi kesempatan untuk menyapa umat sedharma dimanapun berada meskipun masih dalam kondisi virtual. Sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharesi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya sehingga saya dapat sedikit berbaginya kepada umat sedharma dimanapun berada. Umat sedharma yang berbahagia, pepatah Jawa mengatakan, Witeng tresno jalaran soko kulino. Cinta itu ada, cinta itu hadir karena saling terbiasa. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan lupa disayang. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nitya Yuli Pratista, si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis. Salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, Prodi Teologi Hindu, jurusan Brahma Widya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata wacana dengan judul Pluralisme dan Moderasi Agama di Masa Kini. Umat sedharma yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam perbedaan, dimulai dari suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Dengan perbedaan itu, Indonesia dijuluki sebagai tanah surga yang memiliki berbagai macam perbedaan di dalamnya. Akan tetapi, tidak sedikit pula beberapa oknum yang merusak keindahan di negara kita. Pihak satu dengan pihak yang lain saling membenarkan diri sendiri, saling menghakimi satu sama lain. Dan lebih parahnya lagi, kita sebagai generasi penerus bangsa yang dimana nasib bangsa ke depannya ada di tangan kita, kita ikut memprovokasi kegaduhan yang sedang terjadi. Apakah ini yang disebut seorang pemimpin? Seorang pemimpin tidak akan membela maupun menghakimi satu sama lain, tetapi seorang pemimpin mampu menjadi penengah di tengah kegaduhan yang sedang terjadi. Kalau bukan kita yang menghentikan kegaduhan ini, lantas siapa lagi? Bukankah kita pemimpin masa depan bangsa? Umat sedharma yang berbahagia, pada hakikatnya kita hidup harus saling berdampingan dan harmonis sesama makhluk hidup. Kita harus menyadari bahwa kita tercipta dari Tuhan yang sama. Di dalam diri setiap manusia terdapat Tuhan yang sama. Akan tetapi, atas dasar kepentingan pribadi, seseorang sering berdiri di atas penderitaan orang lain. Padahal di dalam ajaran agama Hindu, orang yang demikian tergolong orang yang hina. Dalam Canakya Nitisastra disebutkan, Kakah Paksisu Candala, Pasunam Saiwa Kukurah, Papomuninam Candala, Sarwesam Saiwa Nindaka. Di antara burung yang dipandang hina adalah burung gagak. Di antara binatang, anjing dipandang hina. Di antara orang-orang suci, yang dipandang hina adalah orang yang berdosa. Dan di antara semuanya, yang dipandang hina
adalah orang yang suka menjelekkan orang lain. Karena orang hina yang suka menjelekkan orang lain, inilah yang menjadi faktor utama lahirnya disharmonis kehidupan umat beragama. Jangan hanya karena agama kita tidak bisa menjadi saudara. Ingat, kita jangan terlalu fanatik terhadap agama, sebab ketika kita telah memasuki ajal kita, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang sudah kamu lakukan terhadap sesama, bukan apa agamamu. Orang yang benar beragama sudah dapat dipastikan jiwa kemanusiaannya jauh lebih tinggi. Demikian pula pada saat Raja Hayam Wuruk yang memerintah di Kerajaan Majapahit. Konsep kerukunan umat beragama dituangkan dalam sastra Sutasoma karangan Empu Tantular dengan sesanti Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu nusa memiliki makna bahwa kita harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa memiliki makna walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan satu bahasa memiliki makna kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar suku dan bangsa. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman sekarang ini jangan sampai kita sebagai umat Hindu lebih mementingkan pemikiran di atas perasaan. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya paling benar dan paling besar, sesungguhnya orang itu adalah orang yang sangat bodoh. Karena sejatinya tidak ada manusia yang paling benar dan paling besar. Semua adalah sama, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Tidak ada kekuasaan tertinggi yang dimiliki manusia kecuali kesalahan. Jangan hanya karena agama kita menjadi manusia yang lupa untuk memanusiakan manusia lain. Inilah mengapa kita perlu belajar ilmu kemanusiaan terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu agama. Apa gunanya kita belajar ilmu agama jika rasa egoismenya jauh lebih tinggi daripada rasa kemanusiaannya? Sebagai generasi muda Hindu, hendaknya kita mampu menjadi provokasi bangkitnya kembali kerukunan antar umat beragama di negara kita. Kita sebagai pemimpin masa depan bangsa, jika kita melihat dan membuka mata kita, seharusnya kita mampu menjadi pagar pembatas agar hal yang demikian tidak terjadi lagi. Bukannya malah menjadi provokasinya. Miris bukan? Negara kita tidak kekurangan pemuda yang memiliki gelar berjejeran di belakang namanya. Akan tetapi negara kita kekurangan pemuda yang mampu membangkitkan kembali kerukunan antar umat beragama di negara kita. Apalah arti gelar yang berjejeran jika kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak? Bangkitlah generasi muda bangsa, apapun agamamu, saling menggandeng satu sama lain tanpa memandang adanya perbedaan. Bangkitkan kembali semangat Bung Karno pada masanya. Jadilah pemuda yang mampu menciptakan keharmonisan di tengah perbedaan. Banggalah kita ketika kita mampu mengukir suatu hal yang sangat istimewa, terutama perihal kerukunan antar umat beragama.
Jangan bangga ketika kita memiliki banyak gelar, tetapi kita tidak mampu menjalankan kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemimpin masa depan bangsa. Umat sedharma yang berbahagia, singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat sedharma dimanapun berada. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun pengetahuan yang sangat terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, dengan sangat mudah kita mampu menghakiminya. Akan tetapi ketika kita mendengarkan apa yang diwacanakan, maka dengan sangat mudah kita bisa menjadi saudara satu sama lain. Ingat, jangan hanya karena agama kita lupa untuk memanusiakan manusia lain. Jangan hanya kita yang ingin dimanusiakan, tetapi manusiakanlah manusia lain sebelum diri kita ingin dimanusiakan. Agamamu adalah agamaku, dan apabila agamamu dianggap salah, maka sudah dapat dipastikan agamaku juga salah. Lantas, jika ada oknum yang menyalahkan agama lain salah, agama apakah yang sedang mereka anut? Kita adalah pemuda bangsa. Salinglah menggandeng dan merangkul satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama di antara kita. Aku adalah kamu. Di dalam diri kita terdapat Tuhan yang sama. Kita adalah sama. Kita tidak berbeda. Kekali orang beli ikan kakap, bergaya dengan mobil apipi, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Suro dero jaya ningrat lebur dening pangestuti, mugi rahayu 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 sagung tumati. Om Santi 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 Om.